Selamat datang di Setara ID, media informasi untuk kita semua. Hai Akademia, dengerin informasi sebentar yuk bareng aku Dewi, Maria, dan Terima. Nah, Akademia, kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi atau LHO dan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi atau LHO. Yang kedua, menentukan isi pokok teks LHO. Ketiga, menanggapi isi teks LHO. Keempat, mengidentifikasi makna kata khusus dalam teks LHO. Dan yang terakhir, menginterpretasi isi teks LHO. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi atau LHO. Sebelumnya, Akademia tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Oke, Akademia, kali ini aku bakalan jelasin. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Lalu, dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks LHO ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis dengan fakta-fakta secara ilmiah yang bisa berupa hasil riset mendalam mengenai suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, ataupun ekosistem tertentu. Nah, Akademia, tujuan dari teks laporan observasi adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi yang telah diteliti secara rinci dan sistematis dengan terperinci, mengklasifikasi dan memberi informasi aktual tentang orang, hewan, objek, ataupun fenomena. Kita bisa dengan mudah menemukan teks-teks LHO loh, Akademia, asalkan kita mengerti tentang ciri-ciri teks LHO. Nah, apa aja sih ciri-ciri teks LHO? Ciri-ciri teks LHO yang pertama adalah isi yang dibahas, yaitu ilmu tentang suatu objek ataupun konsep. Kedua, objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Contoh judul bersifat umum seperti pantai, museum, dan juga demokrasi. Ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Kelima, merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, seperti definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Nah, Akademia, kalau tadi kita sudah bahas tentang LHO, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menemukan gagasan pokok teks. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Benar sekali, Akademia. Gagasan pokok adalah suatu pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau bisa kita sebut sebagai gagasan yang menjadi dasar pengembang dari suatu paragraf. Nah, sedangkan gagasan utama adalah gagasan yang biasanya terletak pada kalimat utama. Terkadang kita sering mendengar gagasan pokok atau gagasan utama, tapi banyak dari kita yang masih bingung bagaimana cara mencari gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Yuk, kita bahas bagaimana caranya. Caranya adalah dengan mendaftarkan kata-kata kunci pada teks. Setelah itu, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Lalu yang ketiga, memetakan paragraf atau memilih kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Selanjutnya, kita menentukan kalimat utama, seperti kalimat yang dijelaskan pada kalimat itu, atau kalimat lain. Yang terakhir adalah merumuskan inti kalimat utama. Oke, Akademia. Sebagai contoh, kita simak teks berikut ya.
Kira-kira apa sih gagasan pokok dari paragraf tersebut? Ya, benar sekali Akademia. Gagasan pokok dari teks tersebut adalah buah manggis. Lalu, bagaimana dengan kalimat utama dan gagasan pokok dalam setiap paragraf teks tersebut? Nah, kalimat utama pada paragraf 1 adalah manggis, Garcinia mangostana L. Merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Sedangkan gagasan pokok pada paragraf 1 adalah tumbuhan manggis. Lalu kalimat utama pada paragraf kedua yaitu pohon dan daun manggis memiliki ciri khas dan gagasan pokoknya yaitu ciri khas pohon dan daun manggis. Untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Gagasan pokoknya adalah ciri khusus bunga manggis. Setelah itu, untuk paragraf yang keempat, kalimat utamanya adalah buah manggis memiliki beberapa manfaat. Sedangkan gagasan pokoknya adalah manfaat buah manggis. Yang terakhir, yaitu paragraf kelima. Dari paragraf 5 ini bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya ialah manggis buah asli Indonesia yang khas. Dan gagasan pokoknya ialah buah manggis yang khas. Nah, bagaimana Akademia? Mudah bukan? Sekian dulu ya pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi dan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Jangan lupa tonton terus Setara ID, karena di Setara ID kalian bakalan dapat informasi-informasi penting mengenai pusat kegiatan belajar masyarakat. Setara ID, Media informasi untuk kita semua. terima kasih. See you on the next video.